Ya, saudara sekalian, diingatkan sekali lagi bahwa minggu depan kita Natalan. Jadi, saudara harap datang 10 menit sebelumnya, karena kita akan ada acara yang lain sebelumnya. Oke, kita hari ini akan membahas satu tema, yaitu Advent bersama dengan Esau. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal ke-25, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-34, seperti nanti saudara akan lihat di dalam layar, kita akan masuk dulu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang menciptakan langit dan bumi, Engkau tidak meninggalkannya. Juga ketika kami memberontak melawan Tuhan dan berusaha mendirikan kerajaan kami sendiri, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tetap setia kepada perjanjian-Mu dengan segala makhluk. Engkau setia kepada perjanjian-Mu dengan Nuh. Engkau tidak memusnahkan kami. Engkau setia dengan perjanjian-Mu kepada Abraham. Engkau memberikan Yesus bagi kami. Engkau Tuhan memberikan Roh-Mu di tengah kami, sehingga kami digerakkan oleh nafas-Mu itu untuk boleh menggenapkan apa yang sudah Engkau tetapkan sebelum dunia ini ada bagi kami. Yaitu kami ini akan menjadi orang-orang yang tidak lagi digerakkan oleh roh dunia ini, tetapi digerakkan oleh diri-Mu sendiri. Kami ini akan digerakkan untuk mencintai Engkau. Kami akan digerakkan untuk meninggalkan dosa kami dan kesia-siaan yang kami hidupi selama ini. Kami akan digerakkan untuk masuk dalam kehidupan yang penuh. Dan melaluinya Tuhan, Engkau akan memenuhkan planet ini dengan kehidupan. Engkau akan memenuhkan planet ini dengan kebenaran. Engkau akan memenuhkannya dengan kekudusan dan segala gemilang kemuliaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala janji-Mu yang Engkau sudah genapi di dalam Yesus. Mata kami tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi hati kami percaya karena Engkau memberikan iman dalamnya. Kami Tuhan bersyukur karena Engkau bukan hanya mengampuni kami, tapi Engkau memberi kami makan tiap-tiap harinya. Makan bukan hanya dalam perut kami, tapi juga dalam hati kami. Engkau memberikan kami makan dari firman-Mu. Kiranya hari ini Engkau mengenyangkan kami. Kiranya hari ini kami boleh bersyukur lebih lagi kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau mengingat Esau, saudara ingat apa? Saya kira saudara kalau ingat Esau, saudara ingat sama kacang merah. Makanya tadi saya sebelum kesini makan dulu kacang merah supaya saya ingat sama Esau. Tapi terlebih kita akan mengingat apa yang terjadi dengan kacang merah itu. Dan untuk itu kita akan membaca Kejadian pasal 25 ayat yang ke-19 sampai ke-34. Saya akan bacakan buat kita semua bagian-bagian yang ganjil. Nanti saudara sekalian menyambut dengan membaca bagian yang genap. Kita akan membaca bertanggapan. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu, mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang diam di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu mereka
Bertambah besar kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Karena aku lelah, itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau memberi kami makan lewat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu bekerja dalam hati setiap kami, Roh-Mu juga bekerja di tengah-tengah kami, supaya yang kami makan ini boleh menjadi kehidupan bagi kami. Bukan hanya bagi kami, tapi bagi kami satu sama lain. Bukan hanya bagi kami satu sama lain, tapi juga bagi dunia ini. Agar dalam dunia ini boleh muncul kehidupan, agar dalam dunia ini boleh ada terang, agar dalam dunia ini boleh ada kediaman, ada rumah bagi dirimu juga. Sehingga Engkau berdiam di tengah kami dengan kerasan, sehingga Engkau itu boleh menampakkan kemuliaan-Mu di tengah kami, dan kami boleh lebih lagi bersyukur kepadamu, Engkau yang sudah mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelumnya saya ada disclaimer dulu sebelum membahas bagian ini, yaitu kita bukan menganggap Esau menantikan datangnya Yesus. Tidak ya, kita tidak menganggap Esau itu advent, yaitu menunggu datangnya kerajaan Allah. Dan yang kedua, kita juga bukan mau meneladani Esau. Karena seperti juga banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain, tidak banyak hal sih yang kita bisa tiru dari hidup mereka. Saya kira tidak boleh punya satu cara membaca Alkitab yang salah, yaitu kita selalu ingin mencari apa ya yang kita bisa teladani, apa yang kita bisa tiru dari tokoh Alkitab. Soalnya tokoh Alkitab itu walaupun memang mereka disebut patriark, bapak-bapak daripada iman, mereka kadang-kadang disebut pahlawan iman, tetapi mereka bukanlah orang yang sempurna, seberapapun besar atau baik mereka. Alkitab dengan jujur mencatat juga kelemahan-kelemahan mereka. Dan yang kedua, kita ketika ingin meneladani seseorang, saya kira kita tidak boleh punya pikiran bahwa kita akan meniru secara copy paste apa yang orang itu lakukan. Paradigma dalam membaca Alkitab tentu saja bukan mangkisi, mangkidu, ya tentu tidak. Bukan kita lihat sesuatu lalu kita menirunya. Tetapi paradigma dalam membaca Alkitab adalah kita menyaksikan kisah yang dianggap berharga oleh para pendahulu kita, kisah yang dikatakan oleh Greg Bartholomew sebagai endapan daripada sungai perjalanan Tuhan dengan manusia. Sejarah itu sungai, dan di antara aliran sungai itu ada aliran sungai daripada umat Tuhan yang tinggal bersama Tuhan. Sewaktu umat Tuhan tinggal bersama Tuhan, ceritanya kagak melulu isinya adalah hal yang bagus-bagus. Kagak melulu isinya adalah hal yang bisa ditiru, yang bisa diteladani. Cerita Alkitab itu bukan ratingnya G, general audience, kayak film-film Disney seringkali. Ratingnya G supaya audiensnya bisa banyak, lalu bukan hanya balik modal tapi berlipat-lipat untungnya. Cerita Alkitab, kalau itu film, kadang-kadang ratingnya itu PG-13, kadang-kadang ratingnya NC-17,
Kadang-kadang mungkin ratingnya itu R, restricted, atau jangan-jangan ratingnya X, ekstrim. Saya tidak begitu menganjurkan membacakan Alkitab, khususnya bagian-bagian yang gory, yang berdarah-darah, atau yang sexually explicit kepada anak umur 3 atau 4 tahun. Betul kan ya? Saudara kan tidak membacakan bagian-bagian terakhir daripada kitab Hakim-Hakim kepada anak Anda yang masih umur 5. Kan tidak. Ya, mengenai seorang Lewi yang mampir di Gibea, lalu kemudian dia punya gundik. Itu satu gambaran yang sangat mengerikan. Seorang Lewi tidak dikatakan melakukan perjalanan bersama istrinya, tapi dengan gundiknya. Lalu kemudian dia tinggal di sebuah tempat di Gibea, lalu penduduk kota itu mengepung rumah itu. Persis seperti apa yang dilakukan penduduk Sodom dan Gomora. Dan kemudian mereka menawarkan anak gadis mereka, dan si Lewi mengatakan, saya menawarkan istri saya. Dan kemudian mereka melakukan gang rape kepada gundik daripada si Lewi itu, dan dia meninggal. Lalu si Lewi memotong-motong gundiknya, mengirimnya kepada 12 suku, seperti yang dilakukan Saul untuk memprovokasi umat Israel dan menyatukannya untuk berperang. Tetapi Saul tentu kita tahu memotong-motong sapi, orang Lewi ini memotong-motong gundiknya. Saudara kan tidak mau membacakan cerita bagian terakhir kitab Hakim-Hakim itu kepada anak Anda yang berumur 4 atau 5 tahun. Saya pun menyekip bagian itu waktu kita membaca Alkitab bersama dengan anak-anak saya yang sekarang bahkan usianya sudah 13 tahun yang paling tua. Kelihatannya masih belum cukup dia. Ratingnya NC-17 kelihatannya, kalau bukan X alias ekstrim. Bukan tidak akan dibaca, tapi tidak dibaca untuk anak-anak yang belum siap. Demikian dengan cerita Esau tentunya. Tentu kita tidak hendak mengatakan, yuk kita teladani Esau, yuk jadi kayak Esau yuk. Yuk kita menjadikan Esau sebagai pahlawan kita. Ya pasti tidak. Kita juga bukan menganggap Esau itu orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Lalu kemudian Esau itu menjadi umat yang Tuhan juga berdiam di tengah anak-anak Esau. Kita juga tidak hendak menganggap hal itu. Tetapi tentu saja kita mengetahui bahwa Alkitab ini penuh dengan cerita tentang umat-umat yang tidak diselamatkan. Alkitab ini penuh dengan cerita-cerita mengenai umat yang bukan Israel tentunya. Dan tentu kita tidak mau menggunting bagian itu keluar dari Alkitab. Pasti tidak. Karena Tuhan bukan hanya seperti rumah produksi Disney yang menampilkan yang bagus-bagus aja dari kehidupan. Tuhan itu bukan seperti seorang pelukis yang suka melukis untuk kartu Natal, yang lukisannya itu semua yang pleasant, yang bagus-bagus aja, yang sedap dipandang. Kamu pasti pernah ya lihat lukisan-lukisan yang semacam itu. Yang paling terkenal diantaranya adalah lukisan Yesus mengetuk di depan pintu. Lukisan Yesus menggendong domba. Yesusnya tidak ada codetnya di pipi, dombanya juga cantik, cute, dan suasana di sekelilingnya juga desanya itu walaupun sederhana tetapi indahlah, seperti desa Hobbit. Dan kartu-kartu Natal seperti itu, lukisan-lukisan seperti itu menggambarkan realitas dunia seperti Disney. Realitas yang bagus-bagusnya aja. Tentu saya tidak anti kepada film Disney. Saya bukan anti kepada kamu jangan mengirim kartu Natal yang bagus-bagus gitu. Mulai sekarang bikinlah kartu Natal yang ada Godzilla-nya, yang ada gambar yang serem-serem, ya, gambar nggak tahulah makhluk mitologis mana yang lagi makan anaknya gitu ya. Nggak usahlah seperti itu. Ada tempatnya
hal yang bagus-bagus. Tetapi kita jangan menganggap bahwa dalam kehidupan ini hanya ada hal yang bagus-bagus. Demikian kita jangan shock kalau melihat di dalam Alkitab juga ada bagian yang kurang bagus, kurang sedap dilihat. Karena Alkitab ini memang bukan untuk segala umur. Alkitab ini bukan kisah yang manis saja, yang cocok untuk dibaca sebagai dongeng sebelum tidur. Kecuali kalau kita ingin menggunting Alkitab untuk membuang bagian-bagian yang tidak baik. Kita tidak hendak melakukan itu, maka pada sore hari ini kita akan merenungkan seorang tokoh yang tidak patut diikuti kehidupannya. Seorang tokoh yang bukan teladan. Oke, kita akan membahas mengenai Esau dan melaluinya kita akan belajar bagaimana Tuhan memperlakukan kita semua. Apa yang Tuhan ingin untuk sampaikan kepada umatnya pada zaman itu dan melaluinya kepada umatnya pada zaman kita, yaitu kepada kita. Saya akan membagi pembahasannya ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kisah Esau, yang kedua adalah kisah Ishak, dan yang ketiga adalah, nanti saudara akan lihat kisah siapa. Kisah Esau. Siapakah Esau? Esau adalah anak yang ditunggu-tunggu oleh orang tuanya. Esau punya mama mandul. Ribka adalah seorang ibu yang mandul. Ribka adalah seorang gadis yang energik, yang memberi makan dan memberi minum khususnya kepada unta-unta daripada Eliezer orang Damsyik, utusan daripada Abraham. Dan kalau saya pernah menghitung berapa banyak air yang dia berikan kepada unta-unta daripada Eliezer orang Damsyik itu, utusan Abraham, maka saya pernah menghitung dia itu mengangkut kira-kira 2 ton air. Dia angkut 2 ton air untuk memberi minum onta-onta yang begitu banyak. Ribka adalah seorang perempuan yang penuh inisiatif. Dia adalah seorang perempuan yang energik dan tenaganya tidak habis-habis. Tetapi dia tidak punya anak. Apa gunanya dia itu punya seorang suami yang adalah anak daripada Abraham jika dia tidak bisa meneruskan keturunan yang mana melaluinya janji Tuhan akan digenapi. Percuma saja dia itu waktu itu mengambil keputusan yang sangat berani untuk mengikuti Eliezer, orang yang asing yang tidak dikenal itu, karena dia mendengar mengenai Abraham, karena dia mendengar mengenai janji Tuhan kepada Abraham. Tapi itu semua sudah berlalu dan dia sudah tua. Dia belum setua Sarah, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa punya anak. Suaminya yang saleh itu, Ishak, tidak seperti Abraham dan juga tidak seperti nanti anaknya yaitu Yakub. Ketika istrinya mandul, Ishak berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar doanya. Dan Esau adalah jawaban dari doa itu. Akhirnya Ribka yang mandul bisa punya anak. Anaknya ada 2. Yang satu warnanya merah dan berbulu. Yang lain tidak dikatakan, kemungkinan tidak berbulu dan kemungkinan tidak berwarna merah, yaitu Yakub. Dan 2 anak ini bertolak-tolakan dalam kandungannya. Ada konflik yang ditandai dengan satu kesakitan sewaktu melahirkan. Kamu masih ingat kesakitan waktu melahirkan mengingatkan kita sama apa? Kesakitan waktu melahirkan, kesakitan waktu mengandung, kesulitan itu mengingatkan kita kepada Kejadian 3. Mengingatkan kita kepada dosa dan pemberontakan. Jadi Ribka tahu betul ini. Dia ingat kepada pemberontakannya. Dia ingat kepada nasib manusia yang tidak lagi ada di Taman Eden.
Tiap kali Esau dan Yakub bertolak-tolakan dalam perutnya, dia sadar kita bukan lagi ada di Eden. Dia sadar segala kehidupan kita ini lebih mencerminkan kesia-siaan di bawah matahari ketimbang sukacita dalam taman penuh sukacita alias Eden itu. Garden of Delight. This is no garden of delight. Dan ketika Esau dan Yakub lahir, Esau tumbuh menjadi anak yang suka berburu. Dia itu orang outdoor. Dan papanya seorang yang suka makan. Dan hobi Esau memberikan kepada ayahnya fasilitas untuk memuaskan hasrat suka makan itu. Nanti kita lihat kenapa dia tumbuh sebagai orang yang suka makan. Tetapi yang pasti Esau dan ayahnya punya chemistry. Esau secara natural adalah anak papa. Kalau saudara tahu bagaimana rasanya ingin menyenangkan ayah, tetapi apapun yang Anda katakan itu tidak menyenangkan bagi dia, tapi malah menjijikkan bagi dia. Dia tersinggung mungkin kepada apa yang Anda lakukan demi mengambil hatinya. Saudara tahu perasaan Yakub. Tetapi kalau saudara itu kentut aja bikin papamu senang, saudara tahu apa perasaan Esau. Esau secara natural punya chemistry sama yang paling berkuasa di rumah. Esau punya chemistry sama alpha male di rumahnya, sama top dog di rumahnya. Esau punya chemistry itu. Kita tahu chemistry itu ya kadang bisa diusahakan, tapi seringkali gagal. Usaha yang gagal membawa orang kepada relasi dan situasi yang lebih menyulitkan dan memalukan ketimbang tidak berusaha sama sekali. Kalau saudara pernah ingin mengambil hati orang yang lebih powerful dalam organisasi, misalnya bosmu, atau mungkin di rumah seperti misalnya ayahmu, dan saudara gagal, saudara tahu apa yang saya bicarakan. Esau definitely bukan orang semacam itu. Karena Esau secara natural dari kecil menarik hati ayahnya. Dan saudara kalau punya anak dan lebih daripada satu, saudara tahu bahwa ada anak tertentu lebih menarik, lebih menyenangkan secara natural hati orang tua yang satu. Dan anak yang lain lebih menyenangkan hati orang tua yang lain. Dan tragedi terjadi ketika cinta tidak bersambut, bukan? Karena seorang anak, walaupun pada dasarnya ingin dikasihi oleh orang tua dan tidak ingin untuk tidak dikasihi oleh orang tua, tetapi seorang anak kadang-kadang lebih senang dikasihi oleh satu orang tua dibanding orang tua yang lain. Dan tragedi terjadi ketika tidak ada gayung bersambut, bukan? Misalnya si anak yang pertama ingin dikasihi mamanya, tetapi yang mengasihi dia justru papanya, atau tidak ada yang mengasihi dia. Dikasihi oleh yang kamu tidak ingin orang itu mengasihi kamu, kurang menyenangkan. Tidak dikasihi oleh orang yang kamu ingin dia mengasihi kamu, lebih tidak menyenangkan. Tapi Esau kelihatannya netral-netral aja dikasihi oleh ayahnya. Dia tidak terlalu antusias dikasihi oleh ayahnya. Tapi dia kelihatannya juga tidak terlalu keberatan kalau ayahnya tidak mengasihi dia. Tapi tidak demikian dengan Yakub. Yakub tahu ayahnya punya sesuatu yang dia inginkan. Yaitu ayahnya bisa memberikan berkat kepadanya. Ayahnya bisa menjadikan dia alpha male di rumah. Kalau ayahnya sudah meninggal nanti, ayahnya bisa mengangkat dia sebagai penerus. Tetapi dia tahu ayahnya tidak akan melakukan itu. Dia tahu hati ayahnya melekat kepada Esau, yang tidak terlalu mempedulikan hal itu. Kita tahu ini dari insiden yang dicatat oleh penulis Alkitab. Ketika Esau kelelahan pulang dari padang, most probable apa yang dia hasilkan akan dimakan oleh ayahnya. Jerih lelahnya sampai setengah mati itu akan dimakan oleh ayahnya.
Kemudian dia melihat sesuatu yang lain yang sedang dimasak oleh Yakub. Yakub sedang memasak sesuatu yang merah-merah. Para penerjemah Alkitab seringkali menerjemahkannya sebagai sop kacang merah. Nggak dibilang soal sop, tapi juga nggak dibilang soal tomat sih. Ya, cukup fair lah kalau kita bilang itu sop kacang merah. Tapi yang pasti itu barang rebusan yang kemungkinan besar bukan daging. Dan kita tahu bahwa Esau pulang dari padang membawa daging. Dia tidak kepikir soal sinergi, yuk kita potong kambingnya atau rusa liar ini lalu kita bikin sop rusa plus ada kacangnya. Tidak. Tetapi dia menginginkan kacang itu, karena dia menginginkannya sekarang juga. Sebab aku sudah hampir mati kecapean. Dia tidak melihat apa yang dia dapat dari padang itu. Dia tidak bersyukur akan seperti apa yang menantikan dia di masa depan, yaitu perkenanan daripada ayah akan memberikan kepadanya privilege, hak istimewa untuk dia itu bisa menjadi pemimpin di rumah satu hari. Dia tidak peduli sama itu. Yang dia pedulikan adalah dia lelah. Yang dia pedulikan adalah dia ingin sop kacang itu. Dan sop kacang itu ada di depannya, sop kacang itu aromanya sudah masuk ke hidungnya. Lalu kemudian dia melakukan transaksi dengan adiknya. Adiknya yang cerdik itu memberikan syarat untuk kakaknya itu boleh makan sop itu. Dan kakaknya dengan cepat menerima syarat itu. Berikan dahulu, juallah dahulu hak kesulunganmu. Dan kakaknya dengan mudah menjualnya. Menjual hak kesulungan masa depan untuk sesuatu yang hanya dia nikmati sebentar saja. Digambarkan oleh penulis Alkitab, sikap Esau ketika menikmati sop yang dia beli dengan seluruh masa depannya itu adalah ini. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Dia itu tidak menyimpan sop itu di kaleng, lalu ditaruh kulkas, atau dia foto-foto dulu buat taruh di Instagram. Tapi dia langsung makan. Sudah dia makan, dia langsung minum untuk wash down dia punya sop kacang itu. Lalu dia berdiri dan pergi. Cepat sekali. Dan menurut penulis Alkitab, ini adalah bagaimana Esau memandang rendah, memandang ringan. Ringan dalam bahasa Ibrani adalah kebalikan daripada mulia. Karena mulia dalam bahasa Ibrani, kavod, itu berasosiasi dengan memiliki substansi atau memiliki bobot. Makanya kalau orang kayak saya itu kurang mulia karena ringan dia kalau ditimbang. Teke-teke menel urfasin sepertinya. Tetapi Esau itu memandang ringan dalam artian tidak melihat sebagai satu hal yang ada isi, ada substansi, ada kemuliaan hak kesulungan itu. Tetapi kita pembaca tentu memandang ringan bukan hak kesulungan Esau, tetapi sop kacang merahnya. Dengan kata lain, Esau, anak yang ditunggu-tunggu oleh Ribka, anak yang didoakan oleh ayah yang saleh yaitu Ishak, yang sendirinya adalah anak Abraham. Anak itu yang dikasihi oleh ayahnya, yang mana ayahnya menaruhkan harapan masa depan dari seluruh perjanjian Tuhan dengan Abraham kepadanya. Anak itu tidak menghargai itu. Anak itu memandang bahwa perjanjian Allah dengan Abraham itu sebagai hal yang tidak ada artinya. Ringan, tidak punya substansi, nggak punya bobot, tidak ada kemuliaan, tidak mulia singkatnya. Saya kira ini ada hubungan dengan relasi antara Esau dengan ayahnya yakni Ishak. Saudara tahu ada komentar dari penulis Alkitab di sini mengenai bagaimana kedua orang tua itu pilih kasih. Kalau saudara membaca di dalam
pasal ke-25 ayat yang ke-28. Penulis Alkitab mengatakan di sini, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan bandingkan dengan yang satu ini. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Titik. Dengan kata lain, Papa Ishak mengasihi Esau karena Esau itu ada apanya. Tetapi Mama Ribka mengasihi Yakub bukan karena Yakub ada apanya atau dia ada apanya, tetapi Mama Ribka mengasihi Yakub apa adanya. Saudara lebih memilih yang mana? Menjadi yang dikasihi oleh the powerful karena saudara ada apanya, tetapi saudara tidak dikasihi apa adanya? Ataukah saudara memilih untuk menjadi orang yang dikasihi oleh siapapun, entah powerful apa tidak, tetapi saudara dikasihi apa adanya, walaupun itu artinya saudara mungkin memang tidak ada apa-apa. Yang mana yang saudara pilih? Saya kira kalau kita mau jujur, kita semua ingin menjadi Esau, bukan? Hanya lip service kita bilang, Esau itu orang duniawi. Esau itu tidak tahu menghargai yang bernilai. Esau itu menghina perjanjian Allah. Esau itu dibenci oleh Tuhan. God hates Esau. Esau bukan orang pilihan. Tetapi diam-diam kita kepingin jadi Esau, bukan? Kita tidak suka dikasihi apa adanya, khususnya oleh mereka yang tidak ada apanya. Kita kepingin dikasihi oleh mereka yang ada apanya, karena mereka ada apanya. Kita merasa terhina kalau kita dikasihi oleh mereka yang tidak ada apa-apa dan dikasihi apa adanya, bukan? Seperti nyata di dalam ungkapan dari orang Yunani kuno, sebuah ungkapan yang kira-kira bunyinya seperti ini. Gak ada anak yang gagal menjadi cantik di mata ibunya. Betul gak, saudara? Kalau saudara scroll down foto-foto bayi-bayi di Instagram, saudara tahu banyak bayi-bayi itu tidak lucu. Banyak bayi-bayi itu sebetulnya tidak cakep-cakep banget. Namanya bayi ya gitulah. Tapi di mata ibunya, dia itu lagi beol aja lucu, betul ya? Bayi itu di mata ibunya tidak pernah gagal menjadi indah. Dan kita tidak menghargai itu. Kita tidak mau dikasihi apa adanya, karena itu barangkali berarti kita tidak ada apa-apa. Kita ingin dikasihi karena kita punya sesuatu. Kita dengan kata lain ingin memenangkan kasih itu. Kita ingin membeli kasih itu. Dengan demikian kita membuktikan bahwa kita ini bukan orang sembarangan. Kita bahkan ingin membuktikan orang yang membenci kita pun pada akhirnya harus mengasihi kita. Karena kita ada apanya. Saudara tahu ada ungkapan yang lain, yang misalnya mengatakan, jangan kasihani saya nggak butuh simpatimu. Pernah dengar itu? Saya tidak butuh simpatimu, jangan kasihan sama saya benci dikasihani, saya tidak mau dikasihani. Tentu ada sesuatu hal yang mengagumkan dan heroik dalam ungkapan itu. Tetapi tentu juga ada arogansi yang lemah di dalam ungkapan itu. Dan itu adalah sesuatu kelemahan yang menyedihkan tentunya. Karena itu adalah sebuah kelemahan yang tidak ada obatnya. Sebab obat bagi mereka yang bangkrut dan tidak punya apa-apa adalah kalau mereka mengakui hal itu. Karena ada kabar baik bagi mereka yang menerima kebangkrutan dirinya, menerima kekosongan hidupnya, menerima bahwa mereka itu tidak ada apa-apa. Ada kabar baik, sebab Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang miskin. Mereka adalah yang mempunyai kerajaan Allah. Tapi Esau,
Esau itu punya segalanya. Dia punya segala yang diinginkan anak laki-laki. Tetapi dia tidak menganggapnya berharga. Bukankah kita sering menjumpai orang seperti ini, jangan-jangan diri kita yang seperti ini. Kita punya segala privilege, misalnya kita tidak tinggal di negara gagal, kita tinggal di negara yang cukup sukses. Kita cukup sehat. Saudara tahu usia harapan hidup di Romawi Purba kira-kira tidak lebih daripada 35 tahun rata-rata. Karena banyak anak-anak kecil yang sudah mati. Bukan berarti kebanyakan orang mati di usia 35 sih, bukan ya. Tapi secara rata-rata, karena banyak yang bayi aja udah mati gitu. So, usia harapan hidup 35, kita sekarang usia harapan hidup berapa? 60 mungkin, kira-kira. So, kita hidup di dalam masyarakat yang maju boleh dikatakan. Indonesia beberapa waktu yang lalu adalah negara berkembang. Sepertinya sekarang sudah tidak lagi. Kita bukan lagi negara yang terbelakang. Kita bukan lagi negara yang dapat digolongkan tidak maju. Kita ini negara cukup maju dan kita tinggal di Jakarta. Dan kita punya pendidikan yang tinggi. Dan kita itu punya segala privilege dibandingkan dengan mereka yang tinggal di negara-negara gagal seperti Somalia misalnya. Tetapi apakah kita menghargainya atau kita menganggapnya sebagai hampa? Apakah kita seperti Esau yang karena kita kepingin untuk ada apanya dan dikasihi karena ada apanya, kita menganggap itu semua sampah? Saudara tahu ada satu kelemahan atau satu penyakit daripada mereka yang bersekolah di tempat yang bergengsi dan bagus. Penyakit dari mereka yang keterima entah di UI atau ITB atau Harvard atau MIT atau Yale, you name it, adalah kita jarang bersyukur. Kita menuntut diri begitu rupa sehingga kita tidak mudah puas. Kita menganggap mereka yang gampang bersyukur dan gampang puas sebagai murahan, hampa, tidak ada kavod, tidak ada kemuliaan. Mereka itu hevel, but really. Benarkah Esau tidak ada apanya? Esau memang dikasihi ayahnya karena dia ada apanya, tetapi apakah dia menganggap itu berharga? Kemungkinan tidak. Yakub dikasihi apa adanya, apakah dia puas dengan itu? Kemungkinan tidak. Sama seperti yang kemudian Yakub sendiri alami dalam kehidupan rumah tangganya, bukan? Karena Rahel dari lahir itu sudah memang bakatnya itu dikasihi, bakatnya itu dikagumi. Saudara tahu ada beberapa perempuan yang dia itu kayaknya lagi buang sampah, lagi kerja bakti bersihin got aja cakep. Dan ada jenis perempuan yang lain yang udah dandan di salon sampai 16 jam gak bisa cakep. Saudara tahu bahwa itu memang bisa diusahakan tapi tidak selalu berhasil. Dan kita belum bicara mengenai bahwa orang suka kepada seseorang yang tertentu. Orang-orang seperti Esther dengan natural memikat. Tidak semua orang yang cantik memikat, tapi ada orang-orang seperti Esther. Dan kita tahu bahwa hal yang semacam itu dimiliki oleh Yakub. Dia memiliki kasih dari ibunya. Tapi apakah dia puas dengan itu? Tidak. Dia adalah seorang yang industrious. Dia ingin sukses. Dia nggak ingin cuma sekedar diterima. Dia nggak ingin cuma sekedar dikasihi ibu. Apa itu artinya? Dia ingin menjadi orang yang menggantikan Esau. Itu mirip seperti Rahel. Rahel adalah orang yang tanpa usaha apa-apa, dikasihi oleh ayahnya, dikasihi oleh pemuda sekampung, dikasihi juga oleh suaminya. Tetapi dia tidak puas dengan itu, dia ingin anak. Sementara Lea punya banyak anak, mirip kelinci, tetapi tidak dikasihi oleh suaminya. Rahel punya sesuatu yang dia tidak perlu usahakan, sama seperti Esau, kasih itu daripada ayahnya. Tapi apakah dia menghargai kasih daripada suaminya? Kemungkinan tidak. Rahel marah-marah kepada Yakub, sehingga Yakub kemudian mengatakan,
Apakah aku pengganti Tuhan? Apakah aku yang menghalangi engkau untuk punya anak? Rahel meresikukan kasihnya daripada Yakub demi apa yang dia tidak punya. Demikian si Yakub. Yakub adalah orang yang sudah dikasihi oleh ibunya. Yakub punya segalanya. Yakub tidak seperti Esau. Dia itu bukan dikasihi karena dia punya sesuatu. Dia dikasihi apa adanya. Jadi yang dikasihi itu bukan pencapaiannya. Yang dikasihi itu bukan sop daging yang dia bisa bawakan kepada ayahnya atau ibunya. Tapi yang dikasihi adalah dirinya sendiri. Bukankah ini sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga daripada kasih yang transaksional? Tapi tragisnya adalah kita seringkali mendapati diri kita lebih mirip dengan Esau, bukan? Walaupun alternatifnya lebih mirip Yakub, tidak lebih baik sih. Tetapi kita diingatkan oleh cerita ini bahwa kita seringkali gagal untuk mensyukuri apa yang Tuhan berikan dengan berlimpah-limpah kepada kita. Dan kita menginginkan sesuatu yang sebetulnya hampa. Yakub bayangkan, dia menginginkan untuk dikasihi seperti Esau. Padahal apakah Esau dikasihi? Esau itu tidak dikasihi. Ayahnya itu mengasihi dirinya sendiri saja. Ishak itu hanya mengasihi makan. That's it. Dia tidak mengasihi Esau. Dia tidak terlalu peduli kok bahwa suara yang dia dengar itu kok suara Yakub, tapi waktu dipegang itu kok berbulu kayak Esau. Dia nggak terlalu peduli. Doesn't give a damn. Dia tetap memberkati orang itu. Dia nggak tahu orang itu siapa. Dia berkati orang itu. Kenapa? Karena dia tahu, dia percaya kepada hidungnya. Baunya enak ini sudah di depan hidung. Yang dia pedulikan tuh hanya perutnya saja. Bukan Esau. Bukan Esau. Esau itu tidak dikasihi oleh ayahnya. Ayahnya itu mengasihi Esau bukan apa adanya, tapi karena ada apanya, dan apanya itulah yang dikasih oleh ayahnya. Dan kasih yang semacam itu yang diperebutkan oleh banyak orang. Bukankah ini tragedi? Dan saudara, kalau ingin jujur, bukankah kita seringkali kita menganggap ringan dan sepi kasih Allah kepada kita? Coba saudara timbang ini. Tapi Yesus mengasihi kamu. Katakan itu kepada seorang anak yang sedang depresi, marah-marah, karena gagal jadi juara 1, dia jadi juara 2. Atau seorang anak yang gagal untuk masuk MIT, dia hanya masuk MIT. Loh, kok sama aja? Maksudnya dia gagal masuk Massachusetts Institute of Technology dan dia hanya masuk Bandung Institute of Technology. Dan kemudian dalam kemarahannya itu, saudara katakan, tetapi kan Yesus mengasihi kamu. Tetapi kan ibu mengasihi kamu. Tetapi kan kamu masih anak ayah. Dan saudara tahu, orang-orang seperti ini seringkali nggak bisa dihibur dengan cara itu. Dan apa artinya? Artinya adalah ini, dia gagal untuk valuing something valuable. Dan itu mirip seperti apa yang dikatakan orang mengenai dinasti Bourbon, Louis ke-14, Louis ke-16. Mereka katakan, the Bourbon knows the price of everything, but the value of nothing. Keluarga kerajaan Prancis itu, mereka tahu harga, price tag dari apapun di planet ini, di jagat ini. Mereka tahu price tag-nya. Banyak orang tahu price tag-nya, tinggal googling soalnya. Dan banyak orang tertarik untuk googling price tag itu. Tapi apakah saudara peduli dan saudara tahu dan saudara mengerti, saudara bisa discern the value of anything, of everything, of all this? Dan kalau saudara tahu value, nilai yang sesungguhnya, saudara tahu bahwa
Baik dikasihi oleh ayah maupun dikasihi oleh ibu, baik menjadi yang sulung maupun tidak, itu bukan yang paling penting. Tetapi yang paling penting adalah melakukan panggilan saudara di dalam posisi itu. Baik sebagai yang sulung maupun sebagai yang bukan sulung. Tidak penting sama sekali siapa yang sulung sebetulnya. Karena kalau ada yang sulung pasti ada yang tidak sulung. Tetapi yang penting adalah ketika saudara menjadi sulung, apakah saudara melakukan panggilan saudara sebagai sulung? Dan ketika saudara menjadi yang bukan sulung, apakah saudara melakukan panggilan itu juga? Sebab ada panggilan Tuhan bagi segala yang Dia ciptakan, bukan? Tuhan bukan hanya menciptakan juara satu, by the way. Tuhan menciptakan juga yang kalau diadu jadi juara 2, dan Tuhan juga menciptakan yang kalau diadu jadi juara 13 dan 1333 tentunya. Betul tidak? Ada 7,9 miliar Homo sapiens dalam dunia ini. Bukankah aneh jika kita kemudian mendapati orang-orang itu kalau bisa mengalahkan semuanya dalam salah satu kategori, lalu dia senang-senang. Dan kalau dia tidak berhasil mengalahkan semuanya, walaupun dia berhasil mengalahkan sebagian besar, karena dia juara 2 dan bukan juara 1, kita mendapati dia cemberut. Itu aneh banget, bukan? Itu adalah kegilaan. Itu adalah sesuatu yang sakit. That's sick. Satu kegilaan yang kita percaya. Karena kita knows the price of everything but the value of nothing. Karena kita seperti Esau memandang ringan hak kesulungan kita. Atau seperti Yakub, kita memandang ringan hak kita sebagai bukan sulung. Dan kita menginginkan yang bukan milik kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang seringkali mengakomodir dan memakai kelemahan kita itu untuk memunculkan sesuatu yang lebih indah. Seperti Agustinus sering katakan, Tuhan itu tidak akan mengizinkan suatu hal yang buruk terjadi kecuali Dia tahu dan memang hendak untuk mewujudkan sesuatu yang lebih bagus lagi melalui hal yang buruk itu. Dan Tuhan ingin memang menghasilkan sesuatu yang lebih bagus lagi lewat hal yang buruk, yaitu apa? Penipuan yang dilakukan oleh Ribka kepada suaminya. Penipuan yang dengan nekat dilayankan oleh Yakub kepada ayahnya. Dan melalui segala keburukan ini, segala kebusukan dan kematian ini, dan segala ironi dan tragedi ini, Tuhan menghadirkan sesuatu yang lebih indah daripada yang bisa dihadirkan di luar itu. Jadi kita tahu Esau itu punya segala sesuatu, dia adalah jawaban doa, dia itu punya privilege di rumah, dia itu punya masa depan, tetapi dia tidak punya sesuatu, dia tidak punya gratitude, sesuatu yang sangat penting dalam Heidelberg Catechism untuk mendorong kita mentaati Tuhan. Karena kita mentaati Tuhan bukan sebagai budak-budak, yang taat karena takut, nanti dipukul Tuhan, nurut aja mendingan. No, kita tidak taat kepada Tuhan karena takut. Seperti Martin Luther katakan, kita taat kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita tidak mengasihi Tuhan, bahkan ketika kita membenci Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya kita mengasihi Tuhan. Dan itu sebabnya kita mentaati Tuhan. Itulah artinya sebagai anak-anak Allah, sebagai yang dikasihi. Esau tidak punya itu. Dan yang kedua, Esau tidak punya proper response sebagai akibatnya. Out of gratitude comes proper response. Esau tidak punya proper response. Esau itu, misalnya pertama tadi saya sudah sebut, tidak tahu nilai yang sesungguhnya. Dia menghargai yang hampa sebagai berisi dan yang berisi sebagai hampa. Dan ini mirip seperti yang dikatakan Yesus, bukan, di dalam perumpamaan mengenai
seorang yang menjual segala yang dia punya untuk membeli suatu lahan karena dia tahu di bawahnya itu ada harta karun. Atau menjual segala yang dia punya untuk membeli suatu mutiara yang sangat indah. Orang ini tahu nilai yang sebenarnya. Dan orang seperti inilah yang seharusnya kita menjadi. Sebab kita ini adalah orang-orang yang dikasihi. Dan untuk itu kita sepatutnya bersyukur, tetapi barangkali kita seperti Esau. Esau, poin yang berikutnya, adalah orang yang pesimis, dan pesimisme ini saya kira menular dari Ishak. Ishak, kenapa dia memanggil Esau untuk diberkati? Sebab dia menyangka dia sudah mau mati. Tapi kalau saudara menghitung berapa lama dia akan mati, dia tidak akan mati sebelum istrinya mati. Dia tidak mati sebelum Yakub anaknya pulang dari rumah Laban, dari pelariannya. Dan itu 21 tahun berikutnya, lebih daripada itu. Dia tidak mati sebelum Esau dan Yakub berdamai lagi. Dia mati berpuluh-puluh tahun jauh setelahnya. Tapi hari itu dia mengatakan, aku sudah gak tahu lagi bakal mati kapan. Sini anakku, masak buat aku, biar aku makan, aku memberkati kamu, lalu aku boleh pergi mati. Dia orang yang begitu pesimis. Ishak adalah orang yang begitu nihilis. Demikian itu menular saya kira kepada Esau. Karena Esau juga mengatakan hal yang sama. Aku sudah mau mati nih, udah cepetan kasih gua kacang merah itu. Kita sering mengatakan memento mori, ingatlah akan hari kematian, ingatlah akan kematian. Itu akan membuat kita menghargai apa yang sungguh-sungguh berharga. Misalnya, kalau saudara tahu bahwa pernikahan Anda itu terbatas adanya. Masih ingat waktu menikah? Saya kemarin menikahkan orang, jadi tiap-tiap kali selalu ingat janji sendiri karena sering menikahkan orang, maka boleh juga saudara jadi pendeta ya, sekolah, supaya sering-sering diingatkan sama janjinya, karena menikahkan orang, bukan menikah lagi ya, tapi menikahkan orang. Orang tiap kali menikahkan berjanji, sampai maut memisahkan kita. Artinya ada batasnya itu, ada batasnya. Sampai mati. Itu batasnya. Dan kalau saudara menghidupi itu, artinya saudara harus menganggap secara lumrah bahwa satu hari berlalu juga kesempatan saudara bersama dengan orang yang saudara sudah berjanji itu. Pasanganmu itu yang kamu kasihi itu tidak untuk selama-lamanya ada di sini. Satu hari dia akan mati. Kalau saudara menghayati ini, saudara akan menghargai dia, bukan? Saudara akan menghargai tiap-tiap hari kalau saudara tahu itu terbatas. Saudara akan menghambur-hamburkannya kalau saudara menganggap itu tidak terbatas. Jadi bukankah dalam logik ini, bagus juga kita ngomong mati terus tiap hari. Bagus juga membuat kita menghargai hidup. Tidak juga, tidak tentu. Ishak itu mengatakan, saya sudah mau mati, dan dia tidak tahu nilai yang sebenarnya. Esau itu mengatakan saya sudah mau mati, dan dia tidak menghargai yang dia miliki. Demikian nanti kita tahu Yakub. Yakub mengatakan hari-hari pengembaraanku di bumi ini tidak panjang, tidak seperti nenek moyangku, dan buruk adanya. Lagi-lagi dia juga kurang menghargai yang Tuhan sudah berikan kepadanya, yaitu penyertaan. Bukankah Yakub pernah bergen sama Tuhan? Bukankah Yakub pernah mengikat janji sama Tuhan? Dan bukankah Tuhan menepati itu? Tuhan menyertai Yakub sewaktu dia pergi ke rumah Laban, sewaktu dia pulang dari rumah Laban. Tuhan pegang kata-katanya. Apakah Yakub menghargai itu? Satu tanda tanya di sana. Karena waktu dia tua dan menghadap Firaun, dia mengatakan, hari-hariku itu buruk. Dia orang yang pesimis, dia orang yang nihilis. Tetapi dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Demikian dengan Ishak saya kira, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi kita belajar hari ini bahwa Esau yang punya segala-galanya,
tetapi tidak punya ucapan syukur, tidak punya proper response kepada Tuhan. Dia akhirnya tidak menghargai yang dia punya, karena dia justru memandangnya sebagai tidak berisi. Kisah yang kedua adalah kisah Ishak. Saya cepat saja di sini, karena Alkitab juga cepat saja menceritakan mengenai Ishak. Ishak adalah anak perjanjian juga, mamanya mandul juga seperti mama daripada Esau. Mirip seperti Esau, dia lahir pada masa tua ibunya. Dan dia juga punya kakak seperti Yakub. Tetapi Ishak adalah orang yang mengalami trauma pada masa kecilnya, saya kira. Tidak seperti Yakub yang tidak dibully oleh Esau, Ishak itu sepertinya pernah dibully oleh Ismail. Kita tahu ini dari komentar kecil dalam kitab Kejadian. Ada CPTSD, childhood PTSD, dalam diri Ishak, saya kira. Dan tentu mungkin ada hubungan juga dengan kenyataan bahwa ayahnya pernah hampir mengorbankan dia di satu bukit. Dan akibatnya mungkin adalah Ishak menjadi orang yang pengalah. Kita tahu ketika dia bertengkar berkali-kali dengan orang-orang yang menggembalakan domba di sekelilingnya, gembala-gembala dari Abimelek, dia memilih untuk menyingkir saja, mengalah, dan berkat-berkat Tuhan mengikuti dia. Dia bukan orang yang mengikat covenant seperti ayahnya Abraham. Abraham menyelesaikan masalah dengan bikin negosiasi, dengan diplomasi, dengan bikin janji. Sama seperti Tuhan. Tuhan menyelesaikan masalah dengan bikin janji. Covenant, pact, foedus. Itu yang Tuhan lakukan. Dia punya masalah sama kita, bukan? Atau lebih tepat kita bikin masalah sama Tuhan, bukan? Dan apa yang Tuhan lakukan sebagai respon? Dia mengikat janji sama kita. Dia bikin kesepakatan sama manusia. Betul? Dari Taman Eden sampai Yerusalem. Sampai Yerusalem baru. Tuhan bikin kesepakatan sama manusia. Abraham mengikuti jalan itu. Ishak tidak mengikuti jalan itu. Ishak tidak menyelesaikan masalah dengan membikin kesepakatan. Ishak menghadapi masalah dengan melarikan diri. Kemungkinan ada hubungan dengan masa kecil yang traumatis. Mungkin juga tidak. Yang pasti Ishak tidak suka bertengkar. Dia orang yang silent. Dalam beberapa hal mirip seperti Yakub. Dan dia punya istri yang energik, penuh dengan inisiatif, barangkali juga sedikit dominan. Dan itu melahirkan satu dinamika tertentu dalam dirinya yang barangkali menyebabkan dia mencari konsolasi di dalam makanan, dalam hobi itu, hobi makan. Karena ada sesuatu yang kosong dalam batinnya, sesuatu yang perlu diberi makan, tetapi dia mencarinya dari sesuatu yang tidak begitu substansial. Sesuatu yang menyebabkan dia lapar terus lagi, yaitu dia suka makan daging buruan. Hatinya kosong, yang diisi bukan hatinya tapi perutnya. Bukankah ini yang kita sering alami? Jangan-jangan ini yang menyebabkan omset dari GoFood dan juga GrabFood dan ShopeeFood naik cukup tajam pada masa pandemi. Karena hati kita kosong dan kita mengisi perut kita untuk menyeimbangkan. Dan masalahnya ketika perut diisi, hati tidak terisi, dan perut kembali menjadi kosong, dan kita mengisi pundi-pundi daripada para investor yang membakar uangnya dalam usaha-usaha demikian. Cerita yang ketiga, tentu saja cerita yang ketiga adalah anak yang dikasihi oleh ayahnya, tetapi ayahnya bukan ayah seperti Ishak. Cerita yang ketiga ini adalah cerita mengenai anak sulung seperti Esau. Tetapi anak sulung yang tidak memandang ringan hak kesulungannya itu. Saya kira saudara sudah bisa menebak ini adalah cerita mengenai Yesus. Yang sulung dari Allah. Tapi Bapa daripada Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengasihi Yesus karena Yesus ada apanya. Dia mengasihi Yesus sebab dia adalah kasih itu sendiri. Sebab dia adalah yang mengasihi. Seperti kata Agustinus. Dan Yesus dikasihi dan menerima kasih itu sebab dia memang adalah yang dikasihi.
Dia adalah Allah Putra, the beloved. So, Yesus punya Bapa yang mengasihi dia, seperti Esau. Tetapi dia menerima kasih Bapa itu. Dia tidak memandangnya ringan seperti Esau. Dan Bapa itu mengasihi Yesus bukan demi dirinya. Bapa itu mengasihi Yesus karena dia adalah kasih. Dan itu memungkinkan dia untuk mengasihi Yesus dalam rangka mengasihi yang lain, yang bukan dirinya. Dan itu adalah kita semua. Dunia yang berdosa ini, yang menurut Yohanes dalam sebuah percakapan yang dia catat antara Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 16, Yohanes katakan bahwa Yesus bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan putranya yang tunggal, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. So, Yesus adalah yang sulung, yang dikasihi, dan yang menerima kasih itu, dan yang menghargai kasih itu. Dan karena Bapa di surga adalah Bapa yang tidak mengasihi Yesus demi dirinya sendiri, tapi mengasihi Yesus demi yang lain, yaitu kita semua orang-orang berdosa, musuhnya. Maka ini melahirkan suatu kehidupan dan bukan kekacauan. Kita tahu kasih yang salah merusak. Karena seringkali orang menyalahartikan kasih dengan kemanjaan daripada ego atau penggelembungan daripada ego. Itu sebabnya kita suka mengatakan, lu nggak boleh terlalu mengasihi anak lu, nanti rusak dia. Saya tidak terlalu setuju memakai istilah kasih di sana. Karena itu bukan lu terlalu mengasihi anak lu, melainkan lu terlalu menggelembungkan ego anak lu. Lu terlalu menganggap dia sebagai Tuhan barangkali. Dan itu bukan kasih. Itu adalah pembunuhan. Itu adalah perusakan. So, Allah Bapa tidak mengasihi Yesus dalam arti dia membesar-besarkan ego Yesus. Dan Yesus juga bukan yang dikasihi sebagai anak manja, yang kemudian menganggap segala privilege itu sebagai sesuatu yang lumrah untuk dia terima. Sebaliknya, Yesus tidak menganggap privilege yang dia miliki sebagai sesuatu yang dia pertahankan. Seperti dalam sebuah himne yang dicatat oleh Paulus dalam Filipi, Yesus merendahkan dirinya, dia taat sampai mati, kenosis, inkarnasi, dia turun ke dalam dunia ini, dia let go segala privilege itu. Dan itu adalah jalan yang membawa kepada kehidupan. Dan by the way, Yesus juga punya ibu, bukan? Seperti dikatakan salah seorang teolog, dalam dunia ini, Yesus dalam natur ilahinya tidak punya ibu, karena dalam natur ilahinya Yesus punya ayah, Bapanya di surga. Tetapi dalam natur manusiawinya, Yesus punya ibu. Dalam natur manusiawinya, Yesus dilahirkan melalui perawan Maria, seorang ibu yang lagi-lagi memberikan, melepaskan anaknya demi dunia ini. Kalau saudara melihat penghayatan daripada Michelangelo dalam penghayatan yang memang asing ya bagi kita orang Protestan, dalam patung Pieta yang dia buat itu, Pieta, saudara tahu, digambarkan Maria menggendong Kristus yang sudah meninggal, tubuhnya dipangku. Di sana kita melihat mimik seorang ibu yang merelakan anaknya untuk diberikan menjadi kehidupan bagi dunia ini. Ibu dalam natur manusiawi Yesus, karena Yesus punya dua natur dan satu pribadi. So, kita melihat bahwa Yesus memiliki ayah dan ibu yang mengasihinya sebagai bentuk redemptif daripada keluarga yang kacau yang kita jumpai dalam keluarga Esau.
Dan ini adalah ujung yang seluruh kisah-kisah perjanjian lama itu menuju. Seluruh kisah-kisah itu adalah bayang-bayang. Seluruh kisah-kisah itu mempersiapkan hal ini. Kisah Esau adalah kisah di mana seorang ayah mengasihi anak sulungnya demi dirinya sendiri seperti hampir semua ayah dalam dunia ini. Dan seorang anak sulung yang menganggap sepi dan ringan kasih itu, menganggapnya sebagai sesuatu yang memang harus, dia memang berhak, tapi dia tidak menghargai hal itu, tidak menghargai privilege dia, sama seperti kebanyakan orang-orang yang over privilege dalam dunia ini, seperti Anda dan saya. Dan kisah itu berakhir tragis, karena ayah itu akhirnya dipaksa oleh Tuhan untuk memberkati yang tidak dia kasihi, memberkati Yakub. Dan bahkan mengutuk Esau, karena dia sudah mempersiapkan semacam berkat yang lain untuk anak yang tidak dikasihi. Dan itu harus diberikan kepada Esau. Tempat kediamanmu akan jauh daripada embun di langit. Engkau akan menjadi hamba daripada saudaramu. Saudara bayangkan, itu dipersiapkan untuk Yakub, tapi akhirnya harus diberikan kepada Esau. Jadi hari Esau meraung, menangis, hari itu ayahnya juga meraung, menangis, bukan? Tetapi melalui itu, seperti Agustinus bilang, Tuhan tidak akan membiarkan hal yang buruk terjadi, kecuali hal yang baik, yang lebih baik bisa keluar dari sana. Hal yang lebih baik apa bisa keluar dari kisah itu? Tentu saja, kisah itu bisa menjadi backdrop yang gelap untuk cemerlangnya Natal, cemerlangnya kelahiran Yesus, anak tunggal Allah yang dikasihi, tetapi tidak menganggap ringan kasih itu dan melakukan tanggung jawabnya sebagai yang sulung dan memberikan tubuhnya untuk menebus kita. Kasih seorang ibu yang bukan seperti ibu Ribka yang mengkhianati janji pernikahannya dengan suaminya untuk memenangkan anaknya, tetapi toh melalui itu Tuhan menghasilkan sesuatu yang baik. Kita tahu kali ini bukan yang seperti itu yang terjadi. Karena Yesus yang dikasihi oleh Allah dan manusia adalah Yesus yang pada akhirnya tidak mengambil kepentingan itu untuk dirinya sendiri, tetapi memberikan dirinya untuk kepentingan dunia ini, atau lebih tepatnya untuk menggenapi kehendak daripada Bapanya. So, ini adalah penembusan daripada cerita-cerita kacau yang kita baca dalam perjanjian lama. Dan itu tidak membuat cerita-cerita yang lama itu boleh ditip X saja, karena biarlah background yang gelap itu menjadi sesuatu yang justru membuat ujung daripada kisah itu, resolusi, klimaks daripada covenant itu lebih kinclong, bukan? Seperti saudara yang biasa pakai Zoom tahu, kalau backdropnya hitam, jangan pakai baju hitam. Kalau backdropnya putih, jangan pakai baju putih. Pakai yang kontras. Backdropnya itu gelap, mengerikan, sia-sia, kopong. Tetapi objek yang ada di depannya, cerita yang ada di depannya, yang digelar Tuhan, adalah sesuatu yang substantif, yang glorious, kavod, penuh dengan isi, yaitu kisah Yesus. Kisah mengenai Bapa yang melepas yang dikasihinya, kisah mengenai anak yang dikasihi tapi tidak menjadi manja, tetapi justru dipenuhi oleh kasih itu sehingga keluar daripada hidup dan matinya ada kehidupan bagi yang Dia kasihi. Dan melalui semuanya Allah memperdamaikan dunia ini, termasuk Anda dan saya, musuh-musuhnya, dengan dirinya sendiri. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk segala janji-Mu di dalam Natal. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia-Mu dalam Yesus. Sehingga kami ini boleh melihat masa depan. Sehingga kami ini boleh melihat cahaya. Kami yang tidak menginginkan Engkau. Kami yang tidak mengasihi Engkau. Kami yang bahkan menendang kegalah rangsang. Kami yang bahkan menolak kehidupan. Tetapi Engkau telah mengubah hati kami. Engkau menyadarkan kami akan kesia-siaan. Engkau menyadarkan kami akan dosa.
Engkau mengalihkan mata kami kepada cahaya, yaitu kepada dirimu sendiri, khususnya kepada putramu yang tunggal, cahaya dari surga yang memenuhi dunia ini. Kiranya Tuhan Engkau meneruskan kisah-Mu dalam kisah setiap kami. Kiranya Tuhan Engkau menjadikan setiap kami sebagai anak-anak-Mu yang menggenapkan panggilan kami masing-masing, tidak menginginkan panggilan yang lain yang tidak akan berarti kalau kami lakukan. Tetapi kami melakukan panggilan yang merupakan bagian kami, sehingga melaluinya kehidupan boleh semakin penuh dalam dunia. Sehingga melaluinya ucapan syukur kepada Tuhan boleh semakin penuh dalam dunia. Sehingga melaluinya cinta kepadamu yang sudah mencintai kami boleh bertambah-tambah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.